Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di dosen organisasi, channel yang membahas tentang Indonesian style dan event sistematik. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang permainan SC dan OC yang berbahaya, permainan steering committee dan organizing committee yang berbahaya yang bisa menyebabkan kandidat Anda bisa kalah. Perlu kami sampaikan bahwa sebagaimana lazimnya, rumus pemilihan itu ketika menguasai SC dan OC, panitia pelaksana biasanya ada pepatah yang menyebutkan bahwa ketika menguasai unsur SC dan OC maka 50% kemenangan sudah ada di tangan. Itu juga ada benarnya sebab tidak bisa dipungkiri biasanya steering committee yang diharapkan sebagai pengarah daripada pelaksanaan kegiatan rapat itu juga bermain mata dalam tanda kutip dengan kandidat tertentu untuk meloloskannya atau mengunggulkannya, karena tidak bisa dipungkiri kadang juga ada yang mencoba untuk membangun kerjasama atau kesepakatan di antara mereka, ada deal-deal di antara mereka, sehingga tidak sedikit SC berupaya menggolkan nama tertentu karena sudah ada posisi atau bargaining tertentu untuk posisinya ketika si A yang terpilih dan ketika si B yang terpilih apa yang harus saya lakukan. Ada beberapa kejadian atau kondisi yang dimana Anda harus mengawasi dan mengevaluasi ketika hal itu terjadi. Berikut ini adalah merupakan permainan SC dan OC yang berbahaya buat Anda. Yang pertama adalah mempersulit di registrasi. Yang kedua adalah mengendalikan sidang pleno 1 dengan mengatur tata tertib sedemikian rupa. Yang ketiga adalah mengambil alih isu persidangan dengan mengatur ritme dan jadwal persidangan. Tapi saya membuat video ini tidak bermaksud bahwa Anda harus curiga dengan SC dan OC. Ikuti terus daripada penjelasan video ini untuk Anda paham bahwa yang kami maksud bahwa mereka bermain ketika memiliki ciri-ciri yang akan kami jelaskan dalam video ini. Kita ke yang pertama ya, mempersulit di registrasi. Yang jelas mempersulit itu bisa bentuknya adalah dengan registrasi yang harus diselesaikan. Misalnya biaya pendaftaran, tidak boleh masuk kalau pendaftarannya tidak selesai. Itu tidak bisa disimpulkan juga bahwa pasti SC dan OC-nya ini mendukung daripada kandidat tertentu. Oleh karena SC bisa jadi berupaya untuk menyelesaikan daripada hal yang berhubungan dengan kebutuhan pembiayaan sehingga registrasinya diperketat. Itu juga bisa dibenarkan. Saya kira kita harus sepakat bahwa SC itu bertujuan untuk menyelesaikan daripada pelaksanaan musyawarah besar, kongres ataupun muktamar, dan tentu itu membutuhkan biaya kalau kegiatan itu adalah tidak mendapatkan anggaran. Yang berikutnya mempersulit adalah dengan kartu anggota dan sebagainya. Bisa jadi begini, SC yang sudah tahu bahwa kandidatnya memiliki persyaratan dan pemilihnya, peserta penuh yang dimiliki adalah memiliki kartu anggota, maka dia berupaya untuk mencari celah kandidat Anda yang bisa jadi kartu anggotanya bermasalah, registrasinya bermasalah dan lain sebagainya, sehingga Anda tidak bisa masuk ke dalam ruangan karena tidak memenuhi registrasi yang telah ditetapkan. Kemudian ciri berikutnya adalah tidak secara terbuka untuk mendapatkan informasi mengenai persyaratan mengikuti sidang. Harusnya persyaratan memasuki sidang itu sudah dibagikan kepada seluruh peserta, baik peninjau maupun peserta penuh terutama, untuk mengetahui bagaimana persyaratan mengikuti sidang, yaitu tadi sudah harus menyelesaikan registrasi, sudah harus memiliki kartu anggota, sudah memiliki surat mandat dan lain sebagainya. Jadi perhatikan hal itu untuk mencegah daripada Anda tidak bisa masuk ke dalam ruangan. Kemudian kejadian kedua adalah mengendalikan sidang pleno 1. Mengendalikan sidang pleno 1 ini adalah merupakan sidang pleno atau paripurna yang membahas tentang tata tertib. Pleno 1 dalam setiap mubes, kongres ataupun muktamar itu akan membahas daripada tata tertib persidangan sebelum membahas daripada jadwal persidangan. Jadi biasanya ke tata tertib persidangan. Seorang SC yang kemungkinan besar bermain mata langsung menyebutkan bahwa pimpinan sidang adalah SC. Jadi secara otomatis bahwa yang menjadi pimpinan sidang selama berlangsungnya mubes, kongres dan lain sebagainya itu adalah SC. Ini dia berupaya untuk mengatur dan mengkanalisasi daripada pertemuan itu. Sebab proses pemilihan pimpinan sidang ataupun presidium sidang, tentang bagaimana pengertian daripada pimpinan sidang, presidium sidang dan SC itu boleh Anda mencari di video lain. Kami sudah menjelaskan sebelumnya tentang apa perbedaan antara presidium sidang, pimpinan sidang dan SC. Tetapi pada kasus kali ini adalah SC yang berubah secara otomatis menjadi pimpinan sidang. Jika hal itu diatur dalam pleno 1 atau tatip, maka kita tidak bisa merubahnya kecuali melakukan peninjauan kembali atau PK pada tata tertib yang telah diputuskan pada pleno 1.
tapi terlalu panjang kalau sudah diputuskan lalu kemudian kita kembali untuk mau melakukan peninjauan kembali. Jadi bisa jadi SC itu secara otomatis adalah pimpinan sidang. Kemudian dalam hal persidangan juga SC biasanya mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Itu dia proses pengambilan keputusan. Kenapa? Karena dia menjadi pengarah. Itu satu langkah yang dimiliki oleh SC yang tidak dimiliki oleh peserta penuh, tidak dimiliki oleh peserta peninjau adalah dia bisa mempengaruhi daripada proses pengambilan keputusan. Kenapa demikian? Karena pimpinan sidang sementara itu ada sama dia. Jelas ya? Kemudian berikutnya adalah hal yang kemungkinan dimainkan oleh SC adalah syarat quorum. Anda harus melihat ada beberapa hal yang penting untuk Anda perhatikan ketika tata tertib dibahas, itu adalah syarat quorum. Sebentar saya akan membahas juga tentang bagaimana cara penghitungan dalam sebuah pertemuan mubes, kongres ataupun muktamar. Hal lainnya yang bisa jadi menjadi persoalan yang dilakukan oleh SC adalah mengambil alih alur dan isu persidangan. Apa yang dia lakukan adalah bisa jadi dia tidak memberikan banyak kesempatan kepada lawan untuk berbicara. Tidak memberikan banyak kesempatan kepada lawan untuk berbicara. Lalu pertanyaannya bagaimana dia bisa ketahui mana lawan, mana kawan? Perlu diingat bahwa SC dan OC itu mengetahui siapa pendaftar, siapa peserta yang masuk, dan biasanya ini yang bermain pada tataran ini biasanya SC meminta mandat lebih dulu diserahkan, mandat lebih dulu dikirim. Itu versinya ada dua. Yang pertama adalah melakukan pengetatan, perketat daripada jumlah peserta penuh atau peserta peninjau yang masuk ke dalam ruangan. Yang kedua, tujuan lainnya kalau mereka bermain mata adalah mengetahui siapa yang datang. Kalau mengetahui siapa yang datang, dia bisa berprediksi bahwa yang datang ini mendukung siapa, yang datang ini lawannya siapa. Jadi ada beberapa hal yang bisa menjadi kelakuan dari SC dan OC yang berisiko membuat kandidat Anda bisa kalah. Bagaimana cara mengcounter ketika SC dan OC melakukan hal demikian? Cara mengcounternya itu akan kami bahas, namun sebelumnya pahami dulu alur quorum dan voting. Kriteria quorum dalam hal ini ada beberapa. Bisa menjadi sebuah pertimbangan untuk kita agar kita bisa fokus untuk memperbaiki daripada tata tertib yang dibuat dan itu menguntungkan daripada kita punya kandidat, ya kan? Ini kan bersaing ceritanya ini. Maka langkah pertama adalah ketahui komposisi jumlah peserta. Jumlah peserta itu ada dua, ada penuh, ada peninjau. Jelas ya? Ada penuh, ada peninjau. Penuh itu memiliki hak bicara dan hak suara, sementara peninjau hanya bisa berbicara tapi tidak bisa bersuara, mengambil suara, tidak bisa ikut voting, tidak bisa mengambil keputusan. Peninjau intinya dia hanya bisa ribut-ribut, tapi untuk masuk di bilik suara nggak bisa. Itu peserta peninjau. Beda peserta penuh. Peserta penuh itu bisa ribut-ribut, bisa berbicara, bisa di depan mic, bisa juga masuk dalam bilik untuk mengambil atau menentukan sikap dan suara di saat voting. Contoh kasus 100 peserta penuh, ingat ya supaya mudah. 100 peserta penuh, 50 peserta peninjau. Quorumnya dulu yang kita bahas nih. Jika menggunakan metode quorum, akan dianggap quorum jika memiliki standar. Ada dua standar umum daripada quorum. Quorum pertama, 2/3 dari jumlah peserta. Jelas ya? 2/3 dari jumlah peserta. Berarti harus terdapat 100 peserta untuk memenuhi syarat quorum. Dari mana 100 peserta ini? 2/3 kali 150. Ini matematika dasar ini. 2/3 kali 150 orang berarti 100 orang. Peserta penuh dan peninjau 2/3 berarti kalau misalnya peserta penuhnya di situ ada 99 orang, ada satu peserta peninjau, maka sudah dianggap quorum jika aturannya umum. Kemudian quorum 2. Quorum 2 itu adalah lebih dari 50% dari jumlah peserta itu sudah dianggap quorum. Contohnya dari 150 orang ini ketika terdapat 50% lebih berarti 76 ke atas. Kalau terdapat 76 orang duduk dalam ruangan itu maka itu sudah dianggap quorum. Artinya pembagiannya adalah 76 ini berasal dari 75 peserta penuh dan 1 orang peserta peninjau itu sudah bisa dianggap quorum. Jelas ya sampai di sini? Jadi 2/3 atau 50% plus 1. Nah, ketika misalnya ada gelagat yang mencurigakan dari hal yang saya jelaskan sebelumnya, kita masuk ke cara melakukan counter kepada steering committee. Cara yang pertama tadi di registrasi ya, di awal video ini yang kami jelaskan. Adaptasi pada registrasi sebab jika menolak Anda tidak bisa masuk dalam ruang persidangan. Misalnya
ketika persyaratan harus membayar 500.000, 100.000, 1 juta atau 5 juta dan sebagainya, maka Anda harus selesaikan. Kenapa? Karena kalau Anda tidak selesaikan, maka Anda tidak bisa masuk dalam ruang persidangan. Perlu diingat bahwa berkoar-koar di luar sidang itu tidak ada gunanya. Jadi jangan sampai bentang spanduk di luar sidang, nggak ada gunanya. Sementara persidangan akan terus berlangsung di dalam. Kenapa? Karena Anda memenuhi syarat quorum misalnya, kan? Jadi harus dituntaskan bagaimana caranya bisa mengakses masuk ke dalam ruang persidangan. Yang kedua, perhatikan pleno 1. Pleno 1 adalah tata tertib persidangan dan koreksi pada beberapa pasal penting. Pasal yang pertama terserah penyebutannya pasal 1, pasal 2, pasal 3 dan sebagainya. Kriteria quorum dan voting. Ini tadi kriteria quorum dan voting. Kapan disebut quorum dan bagaimana syarat voting dianggap sah pengambilan keputusannya. Tadi itu syarat quorum 2/3 dari jumlah peserta ataukah 50% plus 1 atau lebih. Biasanya voting juga ikut ke situ. Voting itu adalah dianggap sah dari jumlah yang hadir, misalnya tadi 2/3 yang kita ambil quorum 1, ya kan? 100 orang, maka ketika misalnya ada suara pemilihan 2/3 dari jumlah 100 orang, berarti dia jumlahnya adalah 2/3. Ada 70 orang yang menyatakan memilih itu sudah dianggap sah. Ini pasal yang perlu Anda perhatikan baik, karena takutnya Anda sudah putuskan dan ternyata keputusan tersebut justru merugikan Anda. Yang kedua, proses pemilihan pimpinan sidang. Pimpinan sidang seharusnya tidak hanya milik kelompok tertentu, tapi dia harus milik Anda. Atau paling tidak pimpinan sidang atau presidium sidang ini adalah orang yang netral dalam proses pemilihan, sehingga dia tidak memihak si A, si B. Karena ada juga kandidat seperti ini. Kita tidak pernah berharap dia memihak ke kita. Cukup dia memihak kepada konstitusi dan tidak memihak kepada kandidat lain. Itu lebih bagus, lebih keren, itu berarti sportif. Tapi ketika misalnya tidak sportif, maka upayakan Anda harus memasukkan orang Anda sebagai bagian dari pimpinan sidang. Ketika misalnya steering committee dan OC memihak ke kandidat tertentu dan pimpinan sidang Anda tidak bisa menggolkan, maka potensi kekalahan Anda sangat besar. Jelas ya? Kemudian kriteria pemilihan ketua, ini juga perlu diperhatikan tentang kriteria pemilihan ketua. Apakah menggunakan metode voting terbuka atau voting tertutup, itu nanti bisa dikondisikan. Saya perlu menyampaikan bahwa ada kriteria quorum. Sebelum saya menjelaskan contoh kasus, saya menceritakan tentang sebuah kegagalan calon bupati pada pemilihan masa Orde Baru. Ada 2 orang calon bupati. Si A ini memiliki suara 24, si B ini memiliki suara 20, yang akan merebutkan 45 suara. 45 suara berarti kalau sudah dapat 23 suara seharusnya sudah menang. Benar kan? Suatu ketika si A ini yang memiliki suara 24 yang yakin menang, dalam sebuah sesi istirahat, tim ini rehat, 24 ini dikanalisasi di sebuah tempat, sebuah kafe kira-kira begitu. Yang 20 orang ini dimasukkan juga di kafe. Sementara 24 ini berbicara dan berdiskusi sesama mereka 24. Tiba-tiba ada masuk 5 orang sales yang menawarkan parfum. Maka ditawarkanlah parfum karena waktu istirahat itu kurang lebih 1 jam. Masuklah 5 sales ini. Taulah, cantik gitu kan, penampilan oke, bohai kira-kira begitu. Lalu tiba-tiba dari 24 ini ada 5 orang yang mencoba untuk menggoda daripada 5 sales itu. Apa yang terjadi? Kelimanya ini kemudian memang terjerat dan bukannya melanjutkan ikut ke dalam rapat untuk pemilihan bupati, tapi justru dia bergeser tempat. Entah kemana kira-kira begitu. Sehingga ketika proses voting berlangsung, kandidatnya hanya mendapatkan 19 suara, sementara kandidat lain itu mendapatkan 20 suara dan 1 suara abstain. Dari kasus ini kita bisa belajar bahwa ternyata proses untuk mengendalikan daripada jumlah suara penuh yang kita miliki itu harus benar-benar steril. Apa maksudnya? Steril itu tadi masih ada koneksi orang lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pemilihan, yang sangat berisiko, termasuk sales sekalipun. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu strategi lawan yang dia mainkan untuk mengendalikan dan mengacak-acak kita punya suara. Kasus tadi sangat jelas sekali. Itu pun juga terjadi jika seandainya kasus berikut ini bisa terjadi. Contoh, 150 suara yang ada dalam proses pemilihan, misalnya 100 suara penuh, 50 peserta peninjau, ya kan? Anda sudah mengantongi 30 peserta penuh, 30 juga peserta peninjau dari 3 kandidat. Pertanyaannya, apakah peluang Anda menang sangat tinggi
Jawabannya adalah tidak. Sebab bisa jadi rapat pengambilan keputusan tanpa 60 orang pemilih Anda. Loh kok bisa? Ketika menggunakan metode quorum 50% plus 1, maka dengan jumlah 76 peserta tidak termasuk daripada pemilih Anda, maka sidang bisa dilanjutkan. Anda bisa bayangkan kan? Jika hal demikian terjadi, maka berikut cara mengakalinya. Jika kondisi daripada pengambilan keputusan quorum itu kemudian berisiko membuat Anda diabaikan dalam pertemuan itu tanpa anggota Anda, tanpa daripada kepesertaan dari anggota Anda hadir dalam ruangan, maka rubah 2/3 menjadi 3/4. Maksudnya apa? Syarat quorum bukan 2/3 tapi bisa menggunakan 3/4. Memang bisa? Bisa. Karena persoalan syarat quorum itu adalah kesepakatan dalam rapat. Jangankan 2/3, syarat quorum bisa jadi 1/3. Bisa kalau semua dalam rapat itu memutuskan bahwa ya kalau sudah ada 1/3 dari jumlah kita ini hadir, 50 orang dari 150, itu sudah dianggap quorum. Kalau semua dalam rapat itu memutuskan demikian, meskipun sebenarnya tidak lazim, itu juga sah karena sudah disepakati, gitu kan. Ketika kondisinya bahwa dari 60 tadi peserta yang merupakan anggota Anda yang menjadi bagian daripada pertemuan itu, maka syarat quorum harus dinaikkan dari 2/3 menjadi 3/4. Maksudnya apa tujuannya? 3/4 dari 150 berarti 112 atau 112,5 atau 113 orang dari jumlah peserta itu yang memenuhi syarat dilakukannya pertemuan. Artinya apa? Tanpa melibatkan anggota Anda yang menjadi peserta penuh, itu tidak bisa dilanjutkan rapat. Nah, begitupun juga dengan voting. Voting itu adalah tinggal pemungutan suara. Kalau tidak mendapatkan suara mufakat, maka dilanjutkan dengan voting. Voting juga demikian. Bagaimana trik untuk membuat pemilih Anda tidak lari daripada Anda, maka nanti kita akan jelaskan pada video berikutnya. Yang jelas pada intinya adalah mesti berhati-hati dalam proses untuk melihat daripada gelagat-gelagat yang mencurigakan dari seorang SC yang bisa jadi merugikan daripada kandidat Anda dan cara melakukan counter untuk Anda. Pertanyaannya kemudian, saya tidak menguasai pimpinan sidang. Saya tidak menguasai daripada proses pengambilan keputusan. Apa yang kami lakukan? Maka caranya adalah lakukan dengan menyebar daripada jumlah anggota Anda. Maksudnya tidak duduk pada satu tempat. Jadi sebar, ada di daerah kanan, ada tengah, ada di kiri, ada depan, ada belakang. Tujuannya apa? Untuk bisa Anda melakukan proses untuk menunjukkan kekuatan Anda bahwa Anda merata di beberapa titik. Kira-kira begitu. Saya kira itu saja barangkali yang kami bisa jelaskan tentang bagaimana permainan yang bisa dilakukan oleh seorang SC atau OC yang berbahaya dan mengalahkan kandidat tertentu dan bagaimana cara melakukan counter. Jika ada hal yang kurang, jangan lupa Anda menulis di kolom komentar dan kami tentu berharap Anda mensubscribe daripada video ini, channel ini, agar kami dapat melanjutkan kreativitas untuk membuat video-video berikutnya untuk memberikan pembelajaran mengenai cara dan tata cara persidangan. Terima kasih buat Anda semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas subscribe-nya. Terima kasih atas dukungan dan atensi Anda semua. Jangan lupa untuk memberikan saran dan kritik untuk perbaikan video-video kami ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.